Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Solehudin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahratul Jannah dengan NPM 2010-6311-738 dari kelas 3F dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dan dosen pengampu mata kuliah Arif Solehudin MKom. Dan saya sendiri selaku penyaji materi yang akan menyampaikan beberapa pokok bahasan dari tema yang diangkat yaitu jaringan komputer. Beberapa pokok bahasan yang akan dibawakan di sini, yang pertama ada definisi, urutan, dan fungsi kabel straight and cross. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang ketiga ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang keempat ada instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Dan yang terakhir ada konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi, urutan, dan fungsi kabel straight dan cross. Definisi kabel straight dan cross. Kabel straight merupakan suatu model kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah device yang berbeda. Kabel straight termasuk ke dalam kabel UTP, di mana definisi dari kabel UTP sendiri merupakan kabel yang biasa digunakan untuk membuat jaringan atau network, yang berisi 4 kabel di dalam penyusunannya. Sedangkan, definisi dari kabel cross merupakan kabel yang biasa digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch dan hub dengan hub. Dalam penyusunannya, tentu kedua kabel ini memiliki susunan warna yang berbeda. Pada kabel straight biasanya bisa menggunakan EIA atau TIA 568A atau EIA atau TIA 568B pada kedua ujung kabel atau urutan kedua kabel itu ujungnya sama. Sedangkan crossover menggunakan EIA atau TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA atau TIA 568B pada ujung kedua kabel lainnya, atau urutan kedua ujung kabel berbeda. Nah, di sini ada urutan kabel straight dan cross. Untuk urutan kabel straight, ada putih oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, kemudian hijau, putih coklat, dan coklat. Sedangkan untuk urutan kabel cross, ada putih hijau, putih oranye, putih biru, kemudian orange, dan putih coklat, kemudian yang terakhir ada coklat. Nah, kemudian di sini ada fungsi tiap warna dari kabel straight. Tadi kan urutan kabel straight ada di sini ya. Pertama, putih orange. Kabel putih orange ini berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian untuk fungsi dari warna kabel orange sendiri berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk kabel biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kemudian kabel putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Untuk kabel hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian kabel putih coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Dan kabel coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Nah, untuk fungsi dari tiap warna kabel cross, yang pertama, putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian kabel hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian putih orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk kabel biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kabel putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kemudian kabel orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk kabel putih coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Dan terakhir, kabel coklat berfungsi sebagai media pengantar tegangan DC. Di sini ada fungsi dari kabel straight dan cross itu sendiri. Fungsi kabel straight itu menghubungkan perangkat komputer ke port hub, kemudian dapat menghubungkan komputer ke port LAN, dan menghubungkan port WAN router ke port LAN modem. Kemudian fungsi kabel cross dapat menghubungkan dua komputer sekaligus,
Yang kedua dapat menghubungkan port LAN router ke port normal switch atau hub, dan yang terakhir dapat menghubungkan dua switch atau hub tanpa port normal. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Definisi keamanan jaringan nirkabel. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari serangan atau berbagai macam ancaman dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Sistem keamanan jaringan komputer merupakan mesin yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan melakukan pencegahan dari penggunaan yang tidak sesuai atau tidak sah pada jaringan komputer itu sendiri. Melalui sistem jaringan inilah dapat membantu untuk melakukan pencegahan dengan cara menghentikan pengguna yang tidak sesuai atau seringkali disebut sebagai penyusup. Sedangkan jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibanding jaringan kabel. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Untuk membentuk keamanan pada jaringan, maka ada dua elemen yang harus dipahami, yaitu yang pertama yaitu tembok pengamanan dan yang kedua adalah rencana pengamanan. Nah, di sini ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ada Wired Equivalent Privacy atau biasa disebut WEP, merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun access point. Yang kedua ada Wi-Fi Protected Access atau biasa kita sebut WPA. Merupakan metode pengamanan yang memberikan autentifikasi server pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel dengan menggunakan access point. Yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access 2 atau biasa kita sebut WPA, merupakan protokol keamanan jaringan nirkabel sebagai pengganti WPA dengan menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Chipper Mode with Blocking Chaining Message Autentikasi Kode Protokol sebagai pengganti TKIP. Kemudian yang keempat ada Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key atau WPA PSK, merupakan pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui sebuah password. Kemudian ada Wi-Fi Protect Access 2 Pre-Share Key atau WPA 2 PSK yang menggunakan dua jenis dekripsi, yaitu algoritma AES dan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Kemudian yang terakhir ada MAC Filter, merupakan metode filtering untuk membatasi akses dari MAC address. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengamankan sebuah jaringan nirkabel. Yang pertama, kita bisa mengubah sistem ID atau identitas. Yang kedua, mematikan ID broadcasting. Yang ketiga, menggunakan enkripsi. Yang keempat, membatasi penggunaan traffic yang tidak diperlukan. Yang kelima, mematikan access point saat tidak dipakai. Yang keenam, mengganti password administrator standar. Yang ketujuh, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Dan yang terakhir, bisa menggunakan firewall. Jadi, kita bisa mengganti atau mengupdate keamanan virus yang ada dalam komputer tersebut. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam sistem operasi jaringan. Definisi dari sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani sebuah jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbasis berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Terdapat karakteristik dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, sistem jaringan tentu akan memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses yang aman untuk masuk ke dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk terkoneksi ke suatu jaringan. Yang keempat, mengizinkan user untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Yang kelima, melakukan backup data dan memastikan data dapat tersedia dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada tipe-tipe sistem operasi jaringan. Berdasarkan penggunanya, terdapat dua tipe sistem operasi jaringan. Yang pertama ada peer-to-peer. Peer-to-peer ini memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya maupun file tertentu yang berada pada komputer.
disertai juga dengan akses tertentu kepada perangkat lain yang ada dalam jaringan yang telah terhubung. Sedangkan yang kedua, ada klien atau server, memungkinkan jaringan untuk memiliki fungsi dan juga dalam pengaplikasiannya suatu layanan pada satu atau beberapa server komputer. Di sini ada prinsip sistem operasi jaringan. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer sehingga ia bisa dikatakan memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi. Dalam sistem operasi jaringan, yang pertama ada sender atau pengirim data informasi, yang kedua ada protokol, berfungsi sebagai encode dan decode dari data informasi, kemudian ada media transmisinya atau medium transfer data. Dan yang terakhir ada receiver, penerima data informasi. Di sini ada macam-macam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada VIN, Bring-in atau Banyan Finance Virtual Integrated Network Service. Kemudian yang kedua ada jaringan novel. Yang ketiga ada Managerland Microsoft. Yang keempat ada Microsoft Windows Anti-Server. Yang kelima ada Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, dan Windows NT Workstation. Dan yang keenam ada GNU atau Linux, dan yang ketujuh ada Unix. Ada fungsi dari sistem operasi jaringan. Fungsi dari sistem operasi jaringan yang pertama untuk menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat. Yang ketiga, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubungan dengan jaringan ini. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multi-user yang terhubung dengan suatu jaringan. Yang kelima, membantu kemudahan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya. Yang keenam, melakukan proses monitor status dan fungsi elemen-elemen suatu jaringan. Yang ketujuh, melakukan proses distribusi program dan juga update software kepada perangkat klien yang terhubung dengan jaringan. Yang kedelapan, membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien. Dan yang terakhir, membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem operasi jaringan. Untuk pembahasan yang keempat yaitu instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Di sini ada definisi dari instalasi jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa definisi dari jaringan komputer sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang dapat menghubungkan antar komputer sehingga memungkinkan saling bertukar data. Jaringan komputer dibentuk dengan beberapa tujuan tertentu. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta atau memberikan layanan atau servis. Sedangkan instalasi merupakan perangkat atau peralatan teknik beserta pelengkapannya yang dapat dipasang dan siap dipergunakan. Dengan demikian, definisi instalasi jaringan komputer sendiri merupakan instalasi yang terpusat pada pengalamatan IP address. Kemudian untuk pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan menyimpan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dengan kata lain, fungsi routing yaitu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar dapat mengirimkan paket data atau saling berkomunikasi. Berdasarkan pengiriman paket data, perutuan dibagi menjadi dua perutuan, yaitu perutuan langsung dan perutuan tidak langsung. Routing langsung atau routing dinamis merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung atau routing statis merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Nah, di sini ada jenis-jenis konfigurasi routing. Ada 3 jenis konfigurasi routing. Yang pertama ada minimal routing, yang kedua ada static routing, dan yang terakhir ada dynamic routing. Minimal routing ya. Minimal routing itu proses routing sederhana pada area lokal saja. Untuk jenis static routing merupakan routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Biasanya routing static ini merupakan routing yang paling sederhana yang dilakukan pada jaringan komputer. Sedangkan untuk dynamic routing merupakan routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router biasanya membuat perutan tabel secara otomatis.
dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga berhubungan dengan router lainnya. Ada perbedaan static routing dan dynamic routing. Untuk static routing yang pertama, dia dapat menjaga protokol IP. Kemudian router tidak dapat membagi informasi routing. Kemudian pada tabel perutan dibuat dan dihapus secara manual. Dan yang keempat, tidak menggunakan protokol routing. Dan yang terakhir, Microsoft mendukung sistem multi-home seperti router. Sedangkan untuk dynamic routing berlaku pada protokol antar perutan. Yang kedua, routing membagi informasi secara otomatis. Kemudian pada tabel perutan dibuat secara otomatis, jadi bukan dihapus atau dibuat secara manual. Kemudian terdapat protokol routing seperti RIP atau SPF. Dan yang terakhir, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan untuk pemaparan dari pembahasan teorinya. Setelah ini akan saya lakukan praktikum untuk melakukan konfigurasi routing dan instalasi jaringan komputer. Baiklah, setelah melakukan pemaparan materi dari tema yang saya angkat yaitu jaringan komputer, maka di sini saya akan langsung mempraktikumkan bagian materi instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan berbasis nirkabel serta melakukan konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Di sini saya sudah menyiapkan tampilan awal pada Cisco. Di bagian sebelah kiri berwarna biru ada tampilan untuk melakukan praktikum bagian instalasi jaringan kabel dan sebelah kanan yang berwarna hijau untuk praktikum instalasi bagian jaringan nirkabel. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa device atau perangkat yang saya butuhkan. Untuk jaringan nirkabel kita membutuhkan router, kemudian switch dan 2 PC serta 1 server. Kemudian untuk jaringan nirkabel kita memerlukan router, kemudian home router, 2 PC dan 1 laptop. Kemudian langsung saja kita masuk ke jaringan nirkabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai router, home router, 2 PC dan 1 laptop. Kita langsung hubungkan dulu menggunakan kabel straight, kemudian GitHub Ethernet 000, kemudian GitHub Ethernet 1. Nah, di sini sudah ada ya message gig 000. Kemudian kita setting dari awal menggunakan router. Jadi kita setting di routernya terlebih dahulu. Kita matikan di bagian bicycle, kita masukkan dulu, kemudian kita on kan. Oke, kemudian kita masuk ke config, tapi sebelumnya device akan melakukan booting terlebih dahulu. Kita harus menunggu sampai finish. Oke, di sini ada message atau comment ya. To get started berarti sudah bisa digunakan. Kemudian kita klik GitHub Ethernet, kita on kan, kita masukkan IP address 921.68.0.1, kemudian kita enter. Oke, kalau sudah, nah ini IP yang sudah kita setting akan langsung terhubung dengan LAN yang ada pada home router. Kita buka dulu home router, kemudian kita ke config. Di sini di bagian LAN, jadi dia sudah memasukkan IP address secara langsung. Jadi kita sudah tidak perlu mengubah atau setting secara manual. Kemudian di sini ada wireless 2.4G ya, nanti akan kita pakai, tapi sebelumnya kita ke GUI dulu. Di bagian GUI ini terdapat beberapa halaman ya, ada setup, wireless, security, access reconstruction, application and gaming, administration, and status gitu. Nah di sini kita ke bagian setup. Untuk internet connection type-nya sudah seperti ini aja, kita DHCP. Kemudian untuk network setup itu juga nggak perlu diubah. Yang perlu kita ubah hanya di bagian DHCP server setting. Karena tadi 1 sudah dipakai, kita mulai dari 2. Untuk maksimumnya kita ganti 3 karena kita menggunakan 3 perangkat. Kemudian jangan lupa untuk di save setting. Oke.
Jika sudah, kita ke bagian wireless. Nah, di sini ada beberapa basic wireless yang bisa kita pilih ya. Karena kita akan menggunakan 2.4 GHz, maka yang lain kita disable saja. Disable. Autonya kita ganti disable. Nah, di sini ada network name. Jadi kita ubah namanya menjadi Wi-Fi project ya. Oke. Kemudian apabila sudah, kita save setting. Oke, kita kembali ke config. Kemudian di sini ada wireless WPA2 PSK. Jadi karena WPA2 PSK ini merupakan salah satu jenis-jenis keamanan jaringan komputer dengan menggunakan password, dan dia merupakan pengganti WPA, di mana pengganti WPA ini dia menggunakan algoritma AES dan CCMD sebagai pengganti TKIP. Jadi kita gunakan ini, kita masukkan passwordnya project UAS. Nah, di sini juga SSID-nya atau nama Wi-Fi-nya sudah langsung terubah menjadi Wi-Fi project. Apabila sudah, kita close, kita langsung masuk ke PC. Di sini kita menggunakan di bagian physical dulu. Kita matikan dulu. Kemudian kita masukkan, kita on-kan kembali. Kemudian di bagian desktop kita klik PC wireless. Dan di sini bagian connect, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada wireless network name dengan signal 52%. Kita klik, kemudian kita connect-kan. Nah, di sini sudah ada security-nya WPA2 PSK yang tadi kita pakai. Kemudian kita masukkan passwordnya. Tadi passwordnya project UAS. Kemudian kita connect-kan. Nah, ketika sudah ada adapter is active, berarti sudah bisa digunakan dan ini sudah masuk ya. Coba kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Nah, di sini udah ada bagian tampilan seperti ini ya. Jadi dia seperti ada terhubung karena wireless, jadi dia tidak menggunakan kabel, menggunakan jaringan nirkabel. Kemudian untuk laptop juga sama, kita gunakan ini. Kita matikan dulu sebelumnya, kita keluarkan, kita masukkan lagi. Apabila sudah, di on kan terlebih dahulu, kemudian ke desktop, PC wireless, connect, kemudian kita refresh, Wi-Fi project, connect, kita masukkan lagi project OS, connect. Oke, adapter is active. Satu lagi di PC, kita matikan lagi. Kita nyalakan, kita ke desktop, kemudian PC wireless, connect, refresh, Wi-Fi project, kita connect-kan. Sini project OS, kita connect, adapter is active. Oke. Setelah sudah dua-duanya, tiga-tiganya device sudah dikonekkan, kita coba ping dulu antara router dan home router. Nah, di sini ada status ya, successful, berarti sudah sukses. Kemudian kita pingkan lagi dari successful juga. PC 2 ke antar PC successful. Oke, maka dengan demikian jaringan nirkabel atau instalasi dari jaringan nirkabel sudah dapat dipastikan bisa terhubung satu sama lain. Oke, mungkin di jaringan nirkabel itu aja ya. Sekarang kita beralih ke jaringan kabel. Baiklah, melanjutkan praktikum dari jaringan nirkabel yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini juga akan saya sambung mengenai instalasi jaringan berbasis kabel ya. Di sini sudah saya siapkan beberapa perangkat, diantaranya ada router, ada switch, ada server dan 2 PC.
Kemudian pertama kita harus sambungkan dulu dengan menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel otomatis saja. Kita hubungkan ke semua perangkat ya. Ke semua perangkat kita hubungkan. Lagi. Oke. Jika sudah, kita setting dari bagian router. Kemudian kita ke config, kita nyalakan GitHub, kemudian kita on kan, kita masukkan IP-nya 1.1. Kita enter. Nah, IP address dari router ini akan kita jadikan sebagai gateway pada server. Kita copy dulu, kemudian kita masuk ke server, kita ke desktop, IP configurations, kita pakai static ya. Gateway-nya kita masukkan 256. Kemudian IP address-nya kita masukkan, kita ganti jadi 2. Kita enter. Oke. Sudah, kita langsung masuk ke bagian service. Oke, service di sini kita pilih DHCP, kita on kan. Kemudian di sini start IP address ya. Ini dimulai dari angka 3. Karena tadi kan 2 sudah kita pakai, 1 juga sudah kita pakai. 1 untuk router, terus yang 2 digunakan untuk tadi IP di server. Kemudian sekarang kita start IP address dari 3. Oke. Kemudian gateway-nya juga kita ganti, kita samakan. Kemudian DNS. Oke. Kemudian ada maximum user ya, karena kita cuma pakai 2 device, kita ganti jadi 2. Kemudian kita save. Nah, sudah, kita langsung ke PC. Kita coba di desktop IP DHCP. Kita tunggu, maka dia langsung masuk. Oke, kita lanjut ke PC 2. Desktop IP DHCP. DHCP request successful. Coba kita ping ya. Kita tes ping dari router ke server. Oke, kita coba lagi. Kita coba ping dari PC ke PC. Oke, successful. Kemudian kita dari PC ke. Oke, di sini juga successful dari PC ke router. Maka ini bisa dikatakan berhasil untuk bagian jaringan nirkabel. Oke, successful semua. Nah, karena instalasi untuk perangkat komputer berbasis kabel dan kabel sudah selesai, maka akan saya lanjutkan ke konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Nah, kita masih menggunakan ini, tapi sebelumnya ini akan saya tandai dulu ya. Tadi untuk IP routernya tadi saya gunakan 192.168.0.1. Kemudian untuk LAN dan gateway itu saya gunakan 192.168.0.1. Kemudian untuk DHCP nya berarti dari 192.168.0.2 sampai 4 gitu. Di sebelah sini ada IP router ya.
IP router ini sekaligus sebagai gateway. Kemudian ada IP servernya 192.168.1.2. kemudian untuk DHCP nya 192.168.0.3.1.3 sampai 4. Setelah sudah, maka langsung ke router ya, cara melakukan routing. Sini kan ada dua router dalam jaringan yang berbeda, maka akan kita satukan supaya sama-sama saling terhubung gitu. Pertama, di sini kita masuk ke router pertama. Kita hubungkan dulu dengan menggunakan kabel serial DTE ya. Serial. Wait. Hubungkan dengan, kemudian di sini juga kita hubungkan. Sorry, sama-sama serial. Setelah sudah menggunakan kabel serial DTE tadi, sebelumnya yang di router kosong tadi kita belum hidupkan ya untuk serialnya, jadi tadi kita on kan dulu serialnya. Kemudian kita masuk ke routing pertama, langsung masuk ke config. Di sini ada serial, kita masukkan IP address-nya 172.168.1.1. Kita enter. Nah, kita copy dulu supaya kita nggak lupa. Kita langsung kasih teks aja di sini. Ini untuk IP router pertama. Kemudian kita setting juga di sini serial. Kita on kan dulu. Tadi juga belum di on kan ya. Kita masukkan IP address. Kita pakai 2. Enter. Oke, kita copy dulu. Kita buat teks. Nah, kita coba tes ping. Oke, dari router 0 ke router 3 itu berhasil ya, successful. Coba kita ping lagi dari router 3 ke router 0. Di sini successful juga ya, berarti sudah successful. Tapi pasti dari PC sini, kalau misalnya kita akan melakukan ping dari PC jaringan nirkabel ke router jaringan kabel itu masih belum bisa karena belum kita setting. Sekarang kita lakukan peroutingan. Kita masuk ke router pertama. Oke. Kemudian di sini ada bagian statik. Nah, kita masuk ke statik. Nah, di bagian statik router ada network, ada mask, dan next hop. Nah, untuk network kita
masukkan saja 192.168.0.0. Jadi setiap network itu general, jadi networknya adalah 0. Kemudian untuk masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk next hop, nah ini tuh kita mau pilih jalur lewat mana gitu kan. Router 0 itu berada di sebelah kiri, punya jaringan kabel. Maka untuk melakukan ping ke sebelah kanan, kita perlu jaringan di sebelah kanan, jalur sebelah kanan. Makanya kita masukkan next hop, yaitu IP router punyanya router 3. Berarti di sini kan 172.168.1.2. Nah, kita add kalau sudah. Oke. Selanjutnya masuk ke sebelah sini, masukkan static lagi, networknya juga sama 192.168.0.0. kemudian kita 255.255.250. next hopnya titik 1, kita add. Oke, kita tes ping dari sini ke lagi. Oke, dari router 2 ke PC 2 sudah bisa, jadi sudah sama-sama saling terhubung meskipun dalam dua jaringan yang berbeda. Kenapa tadi pertama violet? Karena sebenarnya dalam dua jaringan ini kita harus perkenalkan dulu nih, karena di sini ada bagian router dan PC yang langsung ketemu gitu, jadi kita harus kenalin dulu. Makanya biasanya wajar kalau misalkan pertama kali kita coba ping itu dia akan statusnya akan violet, tapi ketika kita coba kedua kali maka di sini akan successful. Coba kita ping lagi antara router 0 dan laptop. Biasanya statusnya akan violet dulu, tapi ketika kita coba ping lagi, nah di sini dari router ke laptop sudah successful. Seperti itu ya. Coba kita ping lagi dari router 3 ke PC 1, pasti akan violet dulu. Kemudian kita router kembali, kita ping lagi, maka di sini sudah successful ya. Oh my god. Mungkin cukup sekian praktikum yang saya berikan gitu untuk materi instalasi jaringan kabel berbasis instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel beserta konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.